Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kami kelompok 13 dengan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami dari program studi pendidikan agama Islam kelas D, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Integrasi Visi IAIN Kediri, yaitu keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Ya, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Hilmi Izal Maufuron dengan NIM 21201128. Yang kedua Awan David Yazahra dengan NIM 21201132. Yang ketiga yaitu Ida Astuti dengan NIM 21201168. Ya, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu visi keislaman di IAIN Kediri yang berbunyi mensinergikan ilmu pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan ruh Islam dalam mengatasi atau menjalani profesinya. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Sinergi adalah bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperkuat dengan spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengemban amanat Khalifatullah di muka bumi. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat Islam diperintahkan untuk membaca, sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara qauliyah ataupun kauniyah, yang pada akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan alam. Kegiatan pengamatan inilah merupakan cikal bakal perenungan manusia untuk menemukan konsep ilmu pengetahuan yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan agama. Lalu pelaksanaan visi keilmuan di IAIN Kediri memiliki makna dan konsep. Perdebatan terkait dengan adanya pemisahan dalam dunia pendidikan masih sering kali terdengar. Bahkan seringkali kita terkecoh dan terpengaruh akan hal tersebut, seperti halnya istilah Fakultas Agama Islam dan Fakultas Umum Ilmu Agama dan Ilmu Umum, yang menimbulkan kesannya bahwa ilmu agama itu berdiri dan berjalan tanpa adanya dukungan iptek. Hal seperti inilah yang mengakibatkan beberapa dari mata pelajaran atau mata kuliah yang terdapat di lembaga pendidikan Islam bersifat pengelompokan. Dari permasalahan ini muncul sebuah upaya untuk meleburkan pembagian ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Lalu bagaimana sih integritas keilmuan? Bagaimana integrasi keilmuan? Integrasi keilmuan yaitu penyatuan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, atau bisa juga diartikan dengan proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep yang lainnya yang berbeda sehingga menjadi kesatuan dan tidak bisa terpisahkan. Penerapan integrasi kurikulum yang bersifat adaptif, inklusif, dan saintifik dalam lembaga pendidikan Islam mampu mengurangi asumsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam bahwa naungan Islam itu konsep pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Penerapan kurikulum dalam IAIN Kediri menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama. Lalu kurikulum ini mampu membuka peluang yang besar bagi peserta didik untuk melakukan kerja kelompok dalam masyarakat dan lingkungan sebagai sumber pembelajaran.
Lalu konsep pelaksanaan integrasi keilmuan. Di berbagai negara, pendidikan nasional telah diberlakukan untuk memasyarakatkan ideologi pemerintah negara yang bersangkutan. Semisal negara Amerika, pendidikan nasional dipakai untuk menanamkan paham liberalisme. Negara Rusia, pendidikan nasional dipakai untuk menanamkan paham komunisme. Lalu negara Indonesia, pendidikan nasional dipakai untuk pemasyarakat ideologi Pancasila. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena tidak saja iman mendorong adanya ilmu dan menghasilkan ilmu, tapi ilmu juga harus dibimbing oleh iman dalam bentuk adanya pertimbangan moral dan etis dalam penggunaannya. Akan tetapi ilmu itu berbeda dari iman, sebab ilmu bersandar pada observatif terhadap alam dan disusun oleh proses berpikir, sedangkan iman bersandar pada sikap membenarkan atau mendukung kebenaran berita yang dibawa oleh putusan Allah. Lalu ada yang terakhir, sikap dan perilaku umat Islam yang sejalan dalam pola pikir kritis dan cerdas. Sikap dan perilaku umat Islam yang jalan dengan pola pikir kritis dan cerdas. 1. Berpikir sebelum bertindak. Hidup umat Islam sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis, maka setiap akan bertindak biasanya manusia berpikir terlebih dahulu apakah perbuatan ini melanggar Al-Quran, hadis atau tidak. Umat Islam juga diajarkan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan hambanya. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala, sedangkan perbuatan dosa mendapat siksaan di akhirat kelak. Yang kedua, menentang penguasa yang kafir. Sejak dahulu umat Islam giat menentang penguasa yang kafir, yakni tidak menyembah Allah. Mereka berani melawan dengan dasar keyakinan kepada Allah untuk menegakkan agamanya. Menurut Rasulullah, hal ini adalah perilaku yang cerdas karena mau menggunakan hati nuraninya di saat kezaliman mendominasi kehidupan manusia. Orang yang cerdas adalah mereka yang memiliki nalar dan sikap kritis terhadap segala bentuk ketimpangan dan kezaliman sosial. Nah, berikutnya yang ketiga, awas dalam melihat kebenaran. Sejalan dengan penentang penguasa yang kafir, perilaku umat muslim yang kritis dan cerdas ialah teliti dalam melihat kebenaran di suatu pertikaian. Umat muslim tidaklah mudah dikelabui dan dapat melihat kebenarannya. Yang keempat, melakukan kajian terhadap Al-Quran. Umat Islam biasanya melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan sebagai upaya memahami firman-firman Allah dalam Al-Quran secara mendalam dan khafah. Al-Quran merupakan penjelas yang membenarkan satu bagian dengan bagian lainnya. Rasulullah bersabda yang artinya Allah menurunkan kitabnya untuk saling membenarkan satu sama lain. Yang kelima, mengembangkan iptek. Umat Islam melakukan pengembangan iptek dengan pedoman pada ayat Khauniyah Al-Quran. Ayat Khauniyah adalah ayat yang membahas tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan seluruh jagat raya. Ayat Khauniyah misalnya ada pada ayat 164 surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi serta perputaran siang dan malam. Ayatnya yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang
dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Surat Al-Baqarah ayat 160. Selanjutnya, visi yang ketiga, visi keindonesiaan, yaitu pengembangan sikap hubul al-waton dalam berpikir, bersikap, dan bertindak untuk Nusantara atas dasar kemajemukan atau pluralisme internal masyarakat Indonesia dan kecenderungan ke arah konvergensi nasional yang mantap. Maka pengembangan peradaban Islam di Indonesia memerlukan pemahaman dan strategi yang tepat. Dari sini kemudian memunculkan pemikiran wawasan keindonesiaan sebagai aset bangsa dan sosok yang sangat menentukan nasib bangsa di masa mendatang. Mahasiswa sudah selayaknya memiliki kesadaran untuk turut serta dalam bertindak dalam kegiatan bela negara, yakni turut berpartisipasi dan disertai kerelaan hati, berbakti, dan mengabdi pada negara, serta kesediaan berkorban harta, jiwa, dan pikiran demi membela negara dari berbagai ancaman musuh yang datang, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan sikap terbaik bagi bangsa dan negara. Jadi, kesimpulan dari presentasi artikel kami kali ini adalah integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate atau integration, yang berarti menyatu padukan, penggabungan, atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian, visi merupakan rangkaian kalimat menyatakan cita-cita impian sebuah perguruan tinggi yang ingin dicapai di masa depan atau masa mendatang. Ya, tibalah pada penghujung video kami kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik perkataan maupun bahasa kami. Sekian dari kami.